Pemirsa PJTV, saat ini saya Ganjar Pamungkas hadir kembali menjumpai Anda dalam program Inspirasi Tokoh. Kali ini tokoh yang saya kunjungi adalah Bapak Haji Jajang Rohana SPDI. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD fraksi PKS, tepatnya di Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, dan juga sekaligus merupakan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung. Saya ingin mengupas tuntas mengenai profil dan juga keseharian dari sang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ikuti perjalanan saya ke rumah beliau. Assalamualaikum Umi. Mau ke Bapak ada? Ada. Ya. Dari mana, Pak? Dari PJTV Inspirasi Tokoh. Ya. Ya. Baik. Assalamualaikum Bapak. Salam. Wah, sedang Salam. menggendong cucu nih. Oh ya nih. Baik. Wah, gimana kabarnya Pak Jajang, sehat? Dari mana? Dari PJTV Pak. Dengan siapa? Ganjar. Pak Ganjar. Baik. Ya. Ini dia pemirsa PJTV, beliau adalah salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Komisi 4 begitu ya, Ya, fraksi Komisi 4, ya. Partai Keadilan Sejahtera. Tadi saya juga sudah opening di luar Pak. Saya mengajak pemirsa PJTV bersama Inspirasi Tokoh untuk melihat keseharian Pak Jajang. Selain aktivitasnya padat, karena juga padat ya Pak ya. Kita ingin tahu seperti apa sih kegiatan di rumah. Kebetulan sedang menimbang cucu begitu Pak. Oh iya. Kalau boleh tahu cucunya sudah berapa Pak? Baru 3. Baru 3 ya. Kita duduk di mana Pak? Silakan mau di sana atau di sini? Boleh Sini aja di sini sini aja ya. ya. Bapak sebelah sini ya. Iya, makasih. Baik, Pak Haji sehat? Alhamdulillah. Ya. Di suasana rumahnya cukup adem Pak. Ketika masuk ke ruang tamu begitu disuguhkan dengan sajian foto-foto keluarga. Alhamdulillah Pak ya. Kalau bicara mengenai keluarga begitu Pak, sebelum memang Bapak duduk di kursi dewan begitu ya. Sebetulnya Bapak lahir di Kabupaten Bandung atau mungkin seperti apa sebelumnya Pak? Saya lahir di Kabupaten Bandung 4 Juni 1968. Oke. Keluarga saya dibilang petani, ya memang di kampung ya, suka tani. Dan juga pedagang, karena suka berjualan juga orang tua saya, ayah saya terutama. Dia hampir, seingat saya, dia mata pencarinya dari berdagang. Oke. Kalau ibu saya sering ke kebun, petani gitu ya. Dan saudara-saudara saya juga semuanya petani. Oke. Semuanya petani. Jadi asli di Kabupaten Bandung ya Pak ya tepatnya? Saya di Kecamatan Pengalengan, Pengalengan. Desa Sukaluyu. Sukaluyu. Jadi Baik. saya, kata orang tua, lahir di hutan, di perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut. Oke. Itu ketika itu. Jadi berapa? 52 tahun yang lalu mungkin. Baik, setelah itu lama tinggal di Pangalengan begitu? Orang tua saya itu berpindah-pindah. Oke. Jadi lamun cekurang Sunda mah hejatihan. Jadi saya berapa kali pindah saya juga udah hampir nggak ingat, karena pindah rumah bapak saya itu sering sekali gitu ya? Sering pindah. Itu karena memang aktivitas atau pekerjaan dari ayahanda Pak? Jadi karena mungkin sudah keinginannya saja. Beliau kalau ingin pindah begitu ya? Pindah gitu ya. Jadi saya lahir di daerah berbatasan dengan Kabupaten Garut Bandung itu ya. Ya, masa kecil saya tinggal di Desa Sukaluyu dan sekolah juga kelas 1 di sana. Di sana SD ya? Tidak sampai naik kelas 2 saya udah pindah orang tua. Oke, ikut pindah ya? Ikut pindah, masa saya sendiri yang masih kecil tuh. Nah, pindah ke daerah Cianjur Selatan, Cidaun. Cidaun, Iya. betul. Jadi daerah sana saya sekolah masuk ke kelas 2. Oke. Oleh guru bisa masuk kelas 2, bisa aja lah asal. Jadi masuk kelas 2. Dari sana juga orang tua saya pindah lagi. Oke. Pindah lagi ke daerah Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut, karena bersebelahan itu. Oke, baik ya. Nah, di sana saya nggak mau sekolah karena malas. Betul. Malu sama teman-teman harus Betul, pindah-pindah ya. sekolah. Betul. Akhirnya selama 1 tahun saya jadi anak gembala. Gembala kerbau. Ingat saja itu, saya itu yang tidak pernah terlupakan dalam sepanjang hidup saya. Itu menjadi anak gembala. Oke. Dan menyenangkan sekali. Baik. Sangat riang dan sangat senang.
Baik, ya selama 1 tahun berarti memang aktivitasnya untuk pendidikannya terhenti dulu begitu ya Pak ya? Terhenti dulu. Baik, setelah itu lanjut lagi? Lanjut lagi karena ada guru saya yang sekolah asal nanyain apakah sudah pindah sekolah belum. Oke. Ternyata belum ada nama saya. Mhm. Guru saya itu sampai nyari saya ke Tegalan Oke, Pengembalaan, memujuk saya supaya sekolah. sekolah ya. Kata saya malu, saya udah lama gak sekolah, udah ketinggalan 1 tahun saya nggak sekolah. Tapi kalau saya bisa masuk ke kelas 3, kata saya itu kan. Saya Ada perjanjian di situ ya? Iya, kalau saya bisa masuk ke kelas 3, saya mau sekolah. Padahal ketika itu tinggal beberapa bulan lagi masuk naik kelas ke kelas 4. Ya saya akan usahakan ke sekolah baru saya katanya. Karena saya di kampung sekali, dulu nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada sepeda di kampung saya. Semua jalan kaki. Jaraknya kalau boleh tahu Pak? Jarak dari sekolah. Dari rumah ke sekolah pada saat Jarak dari sekolah itu mungkin perjalanan 1,5 jam jalan kaki lah. Jalan kaki 1 jam. Berarti baru nyampe. betul-betul perjuangan ya Pak ya? Oh iya, jadi ketika itu mungkin anak harus bisa sekolah, mau sekolah itu udah bersyukur lah Betul, para guru betul, itu. Jadi betul. saya dibujuk, akhirnya saya bisa masuk ke kelas 3. Padahal udah tinggal 1 tahun. Ya, tinggal beberapa bulan lagi naik ke kelas 4. Tapi alhamdulillah ya saya bisa ngikuti. Bahkan ketika naik ke kelas 4 saya juara pertama. Jadi juara pertama, ranking pertama saya. Alhamdulillah semenjak itu orang tua tidak pindah lagi nih sampai SMP. Jadi saya sekolah di kampung SD saya. Di SD Bunikasih, Desa Mekarmukti, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Wah, sering dikunjungi Pak? Oh, sering dikunjungi. Sering ya? Sering dikunjungi karena saya lebih lama masa kecil saya di sana. Baik, Jadi masa kecil dengan ngembala. Dan akhirnya sekolah tersebut menjadikan Bapak menjadi anggota DPRD Jawa Barat jadi gitu. Dan ketika ke saya juga teman-teman juga suka banget dengan saya. Saya juga padahal malu saya. Kalau boleh tahu berapa bersaudara Pak Jajang? Saya 10 bersaudara. 10 bersaudara. Bapak ke berapa? Terakhir, anak ke-10. Bungsu ya Pak ya? Bungsu. Betul, anak terakhir. Kalau kakak-kakak pada saat itu posisi berpindah rumah dan lain sebagainya, ada tanggapan atau mungkin cerita pada saat sekarang begitu? Saya suka cerita dengan saudara-saudara saya. Bagaimana masa dulu, kan saya belum lahir ya. Dia cerita juga kakak saya, bapak saya pindahnya udah nggak kehitung. Pokoknya kalau udah mau pindah. Oke. Gitu. Jadi kalau udah pindah dan alhamdulillahnya ibu saya selalu ikut saja kepada ya? bapak, tidak pernah protes. Jadi kalau dihitung saya juga tanya ke ibu saya, Bu, Mak, sebarangkali bapak ngalir ngesteka itu. Jadi pindah rumahnya nggak kehitung lagi. Betul. Jadi mungkin ada alasankah atau seperti apa Bapak pernah menanyakan ke orang tua mungkin? Mungkin juga dari sisi karena beliau adalah pedagang. Oke. Jadi mungkin di mana tempat yang bagus untuk ekonomi mungkin pindah ke sana gitu. Mungkin juga itu. Baik. Mengenai prestasi ini Pak. 1 tahun pernah ibaratnya tidak bersekolah begitu ya. Jadi memang 1 tahun biasanya dalam jangka beberapa bulan saja atau mungkin libur sekolah. Biasanya kadang kita juga lupa lagi Pak pelajaran begitu ya. 1 tahun tidak belajar begitu dalam arti tidak memang dapat ilmu pengetahuan dari guru di sekolah begitu ya. Tapi akhirnya ketika masuk kembali menjadi juara 1 begitu Pak. Ada prestasi yang diukir pada saat itu begitu ya. Saya yang penting hadir di sekolah. Jadi ketika guru menjelaskan saya selalu perhatikan. Itu saja kuncinya. Itu jadi saya kuncinya kalau belajar itu saya harus hadir dan memperhatikan guru. Nah, maka yang diulangkan itu oleh guru ya saya bisa ngisinya. Itu aja kuncinya. Itu kunci utamanya. Kuncinya akhirnya berhasil menjadi juara 1 ya Pak Iya. ya. Padahal mungkin tidak pernah terbayangkan. Nggak pernah terbayangkan. Itu. Kalau boleh tahu Pak, kondisi keluarga pada saat itu mungkin dengan berjualan pindah tempatnya pun tidak dekat begitu ya, jaraknya mungkin bisa dibilang dari kabupaten ke kabupaten ya, ke wilayah Cianjur, Kabupaten Cianjur begitu ya. Kabupaten ke Kabupaten Bandung Betul, juga. Kabupaten Bandung, kemudian juga akhirnya di Garut begitu ya. Memang jaraknya tidak terlalu dekat. Kondisi keluarga pada saat itu seperti apa sih Pak? Kondisi saya itu keluarga saya yang biasa-biasa saja, petani. Jadi petani juga bukan petani kaya, pedagang juga bukan saudagar kaya. Jadi memang kehidupan saya sangat pas-pasan saja. Jadi cukup untuk makan. Jadi ketika saya sekolah itu nggak pernah ada uang jajan, nggak kena saya uang jajan. Jadi nggak pernah saya jajan. Betul. Anak-anaknya pun dibawa begitu Pak, 10 orang enggak. atau mungkin ada yang sudah karena yang
terakhir itu kan saya berdua dengan kakak saya yang perempuan itu yang dibawa, dan akhirnya tinggal saya sendiri karena udah berkeluarga. Jadi saya jarak dari saya ke kakak saya yang di atas saya itu jauh. Karena kata orang tua disangka gak akan punya anak lagi. Tapi mungkin takdir Allah sudah tua melahirkan ibu tuh gitu ya. Jadi saya jaraknya jauh sekali. Jadi otomatis tinggal saya yang belum berkeluarga. SMP masih di Garut pada saat itu? Atau sudah Nah, pindah? karena teman-teman saya banyak yang sekolah ke Cisewu, Garut, sebetulnya oleh orang tua disarankan ke Pengalengan. Disarankannya ke Pengalengan. Nah, tapi karena teman-teman di sana banyak ke Garut, akhirnya saya ke sana. Ikut ke Pangalengan? Bukan, ikut ke teman-teman. Karena teman banyak ke sana. Padahal di sana tidak ada listrik, pakai cempor, nggak ada mobil juga masih jarang. Pokoknya di kampung, betul-betul kampung, sampai saya juga nangis gak betahnya gitu ya. Cisewu ketika itu, saking nggak betahnya. Tapi karena lama-lama banyak teman, akhirnya juga betah dan saya bisa sampai lulus di SMP. SMP apa kalau boleh tahu mungkin? SMP Negeri 1 Cisewu. SMP Negeri 1 Cisewu yang juga turut membesarkan nama Bapak Haji Jajang. Ada begitu ya. Dan mengantarkan Pak Jajang menjadi anggota DPRD di Jawa. Kalau boleh tahu mungkin STM Negeri 1 Garut. STM Negeri 1 Garut ya. Jadi di sana kan gaulnya dengan anak STM sangat jauh sekali. Anaknya laki-laki semua. Ya. Jadi bandel-bandel. Jadi di termasuk yang bandel atau yang ya semuanya di sana nggak ada yang nggak bandel. Semua anak bandel di sana di STM karena lingkungannya laki-laki semua. Jurusan apa kalau boleh tahu Pak? Saya atau dulu mungkin belum ilmu bangunan gedung. Ilmu bangunan. Jadi hampir sehari-hari saya sibuk dengan tugas-tugas sekolah. Jadi memang saya punya studio dengan teman-teman belajar bertiga. Kerjaannya itu gambar bangunan. Jadi menyelesaikan tugas setiap hari itu. Dan ada juga teman-teman yang malas. Nah, jadi nyuruh ke saya. Kerjakan aja. Jadi saya dapat upah. Dapat kerjakan. Penghasilan dari situ ya Pak ya? Dari penghasilan dari itu. Jadi hampir selama 3 tahun saya gitu aja terus. Baik. Di belakang meja. Gitu. STM Negeri 1 Garut pada saat itu ya, jurusan ahli bangunan gedung. Ya, kita akan tanya lebih lanjut Pak. Kita jeda dulu ya. Kita juga penasaran perguruan tingginya seperti apa, atau mungkin tadi Pak Jajang sempat menceritakan bahwa beliau adalah salah satu anak yang termasuk juga dalam tanda kutip nakal begitu ya di STM ya. Kita akan lanjutkan perbincangan saya bersama Pak Jajang, namun usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam program Inspirasi Tokoh PJTV. Ya, Usaha PJTV kembali hadir Inspirasi Tokoh. Kali ini juga masih bersama Pak Jajang, salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Begitu ya, beliau juga sekaligus Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung. Tadi banyak bercerita mengenai kisah perjalanan kehidupan, mungkin ini baru sedikit Pak, SD, SMP, SMA, begitu ya. SMA masih ada yang harus ceritakan lagi Pak? Pada saat itu kenakalan Bapak begitu. Adakah mungkin tingkah-tingkah yang memang ibaratnya membuat orang tua pada saat itu harus ke sekolah, mungkin anak sekarang begitu SM, atau mungkin masih lurus-lurus aja begitu Pak? Nggak, karena dulu itu kan komunikasi dengan orang tua jarang, nggak ada alat komunikasi kan. Otomatis orang tua tidak tahu saya seperti apa di sana. Betul. Tapi alhamdulillah mungkin selama di sekolah saya berprestasi, jadi saya ranking ke-1 terus. Ke-1 terus ya Pak ya? Dan juga saya selama 3 tahun dapat beasiswa dulu itu dari Super Semar. Alhamdulillah jadi bisa terbantu karena orang tua dari sisi ekonomi kan kurang, jadi saya terbantu dengan itu. Bahkan sehari-hari kalau
untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saya kadang-kadang ikut ada tetangga di sana supir angkot, saya ngikut ngenekan. Kalau hari libur ikut jadi kenek angkot. Baik. Jadi dulu itu gak pernah naik beca atau angkot ke sekolah jalan kaki karena gak punya uang. Jadi saya tinggal di Jalan Papandayan di Garut ke dekat terminal dulu itu Lebih Daun di sana jalan kaki. Jaraknya berapa kilometer, Pak? Ya mungkin setengah jam lah jalan kaki itu. Jadi kalau misalnya masuk jam 7, berarti jam setengah 7 itu Bapak sudah Wah, berangkat begitu, atau mungkin lebih pagi lagi begitu? Mungkin antara setengah sampai 1 jam lah jalan kaki. Pada saat itu perjuangan luar biasa. Tapi prestasinya patut dicontoh begitu ya. Ketika SD saja juara 1 begitu ya, sering. Kemudian SMP juga berprestasi. Di SMA, di STM begitu, STM yang memang banyak ibaratnya kalau STM saingannya semakin ketat lagi gitu ya Pak ya. Di bidang ahli bangunan gedung ini juga juara 1. Bahkan juga suka diminta tolong sama teman-temannya untuk bisa ibaratnya membuat gambar begitu. Dan akhirnya juga dapat penghasilan di situ juga ya Pak ya. Walaupun mungkin tidak besar, pada saat itu bisa buat uang jajan begitu Pak, jajan. Di STM Negeri 1 Garut, kemudian perguruan tingginya Pak? Saya nggak kuliah. Ketika itu memang saya dapat PMDK ke Padang karena orang tua nggak mampu. Akhirnya ya saya tidak ambil. Dengan keterbatasan. Maka saya ketika itu pulang ke kampung. Nah, pulang ke kampung juga bingung akan kerja apa, nggak kenalan, nggak punya. Akhirnya saya bertani. Jadi selama 2 tahun itu saya di kebun aja. Kebun kakak, udah saya jadi kebun. Jadi saya dari pagi-pagi sampai sore ya berkebun aja. Kadang-kadang saya nerima pekerjaan mencangkul itu dari tetangga yang kaya di sana saya kerja gitu. Jadi berbeda dengan jurusan yang memang Bapak ambil. Oh, jauh sekali. Jadi saya ngalamin itu. Atau juga saya menjadi kuli bongkar muat di Stamplat tuh, karena di saya itu kan banyak barang-barang ya, kayak pupuk atau bahan bangunan. Ya saya biasa kuli bangunan, kuli panggul gitu, kuli bongkar muat, dan juga sebagai tenaga angkut dari kebun, memikul. Jadi saya udah biasa mikul ketika itu sekitar 70 kiloan, 80 kiloan udah biasa ketika itu. Jadi saya ngalami seperti itu ketika itu. Mungkin selama berapa tahun ya? 2 tahunan lah mungkin ada. 2 tahunan itu di sana. Akhirnya bisa mengenyam pendidikan di tingkat lanjut begitu? Belum lama nih, ceritanya lama. Jadi saya ketika itu, setelah itu diajakkan sama teman bekerja di perusahaan konstruksi di Bandung. Akhirnya saya ikut bekerja. Nah, bekerja di konstruksi, ngerjakan proyek-proyek di Kota Madia. Tapi kan musiman itu, sudah nggak ada, saya pulang lagi. Akhirnya saya bisnis jualan sayur mayur. Karena di sana hasil buminya banyak kan, Pengalengan. Jadi ketika itu pasarnya pasar Ciroyom. Jadi saya sering ngirimin barang ke Ciroyom. Jadi bandar lah kalau. Betul. Akhirnya jiwa bisnisnya turun dari ayah Anda ya Pak ya? Turun. Jadi saya dididik oleh Bapak. Jadi oleh Bapak, ya udah mendingan dagang itu banyak peluang rezekinya, dagang apa saja bisa. Akhirnya saya suka dibawa-bawa oleh Bapak ke pasar. Walaupun saya juga jiwanya malu. Tapi sejak kecil memang saya ketika kelas 4 SD saya udah dilatih oleh Bapak supaya bisa berdagang. Jadi dipaksa saya dagang es dulu itu. Suka dagang es di tanggung gitu, ke kebun-kebun, ke karyawan-karyawan di kebun teh itu, dagang jualan es gitu. Dan ternyata ketika laku dan dapat uang, alhamdulillah jadi makin semangat gitu. Ternyata kalau sudah menghasilkan jadi semangat gitu. Ya, walaupun awalnya agak sedikit malu-malu ya. Asalnya malu-malu. Nah, ketika itu juga sudah keluar sekolah juga ya dibawa lagi oleh Bapak saya ke pasar Pengalengan. Dikenal-kenalkan dengan bandar-bandar dari Ciroyom. Akhirnya saya bisa sendiri. Baik, akhirnya mandiri pada saat itu ya. Punya penghasilan. Gitu ya, dari situ. Cuman saya karena pendidikannya saya ini ada ahli bangunan, saya ingin bekerja yang sesuai dengan keahlian. Akhirnya saya tinggalkan bisnis itu. Ya, saya diajak oleh teman bekerja di perusahaan itu, dan alhamdulillah saya selama 18 tahun bekerja. 18 tahun, Pak. 18 tahun bekerja di sana. Itu sebagai site manager di proyek pekerjaan perumahan itu, di perusahaan itu. Itu
sedikit mungkin kita loncat ke keluarga Bapak yang saat ini sudah Bapak sudah punya cucu begitu ya, punya anak. Ketemu sama Umi pada saat itu di usia berapa? Kemudian sedang apa? Mungkin boleh cerita sedikit. Jadi begitu, begini, saya dulu waktu di kampung setelah keluar sekolah saya aktif di kemasyarakatan. Jadi saya jadi ketua Karang Taruna. Oh. Saya aktif kumpulkan para pemuda, itu diajak kegiatan-kegiatan. Terus saya lihat di kampung saya jarang yang melanjutkan sekolah. Oke. Penduduk di saya gitu. Jadi sudah keluar SD ya sudah, maka saya berinisiatif mendirikan sekolah tingkat lanjutan. Di sana ada madrasah, saya berpikir bagaimana kalau dibuat Tsanawiyah di sana. Akhirnya saya dengan teman-teman berembuk dengan tokoh masyarakat, ya berdirilah sebuah sekolah Tsanawiyah di kampung saya. Masih ada sekarang, Pak? Masih ada. Masih ada ya? Apa itu masih namanya, ada. Pak? Tsanawiyah Al-Furqon. Oke, di Jadi Pangalengan di ya? Pangalengan di Desa Sukaluyu. Nah, salah satu gurunya istri saya. Dari beliau keluar dari PGA, ngajar di sana karena kakaknya di sana menjadi guru. Ya ketemu di sana. Sambil menyelam minum air, Pak ya, gitu. buka sekolah ini ketemu sama Umi begitu ya. Jadi ketemu di sana. Jadi nggak kenal sebelumnya. Jadi hanya kenal di sana. Baik. Sudah itu langsung saja begitu menikah. Ya, setelah itu ada proses perkenalan ada dulu yang cukup proses panjang. Perkenalan ketika itu saya menikah tahun 90. 90. Jadi saya umur 22 tahun sudah menikah. Istri saya usia 21 tahun. Gitu. Jadi memang sudah menikah pada saat itu. Kemudian punya anak berapa, Pak? Alhamdulillah anak saya 4. 4, cucu? Ya, cucu baru 3. Baru 3 ya, Pak ya, anaknya 4. Yang satu atau dua sudah berkeluarga? Yang berkeluarga yang pertama Fikri Al-Abqori. Kemudian? Yang kedua Nadia Azkia. Yang ketiga masih di SST Telkom. Yang keempat masih kelas 3 SMP. Oke, ya jadi totalnya punya 4 orang anak, kemudian juga 3 orang cucu begitu ya Pak yang mengisi hari-hari. Kabarnya memang Bapak jarang duduk di kursi ini pun jarang begitu Pak? Jarang. Hari-harinya aktivitasnya di luar begitu ya? Jadi aktivitas saya di luar mungkin ditakdirkan Allah saya selalu banyak aktivitas. Memang semenjak saya ya dari dulu saja mungkinnya dari kecil ya memang saya jarang ada diam gitu. Jadi selalu aktif keluar, kalau masih kecil ya saya gembala kambing, nyabit. Pokoknya hari-harinya betul-betul banyak kegiatan, banyak nyaris kegiatan. tidak ada waktu yang kosong. Dalam jangka setahun saja proses ketika dari pindah tempat begitu satu tahun aja fokus gembala kambing Pak, nggak di rumah begitu ya? Tidak bermalas-malas begitu ya? ya? Nggak ada. Jadi nggak ada karena udah jadi kelas 2 SD saja saya sudah disuruh oleh orang tua itu untuk mengambil kayu bakar kelas 2 SD. Kelas 2 SD saya udah mengembala kambing itu mungkin puluhan. Karena orang tua saya jualan kambing, jadi kalau sudah bawa kambing banyak itu ya saya bagian gembala dulu sebelum dibawa lagi untuk dijual. Baik. Itu usia SD kelas 2. Selain tadi bekerja selama 18 tahun begitu Pak, kemudian ada bisnis mungkin yang memang Bapak jalankan? Apakah tadi yang jualan tadi ibaratnya dijalankan lagi itu seperti apa? Saya selama 18 tahun nggak pernah bisnis. Saya fokus bekerja. Karena pekerjaan di perusahaan saya sangat sibuk sekali. Ya. Saya harus menangani mungkin satu hari harus ngurus sampai puluhan pekerjaan, puluhan proyek gitu. Baik. Sampai pensiun ya Pak di perusahaan tersebut? Saya mengundurkan diri. Karena saya aktif, jadi saya aktif di politik dari tahun 90. Sebetulnya dari 90 PKS itu cikal bakalnya itu kita di pengajian-pengajian kampus, kayak gitu. Jadi saya udah tidak aktif. pernah pindah partai begitu Pak? Tidak pernah Setia pindah ya Pak ya PKS ya Pak? Nah, baru deklarasi PK itu kan tahun 98. Saya menjadi pengurus partai ketika itu. Jadi saya sibuk, sering banyak tugas kepartaian. Akhirnya saya minta pengunduran diri ke perusahaan, walaupun perusahaan juga agak sulit begitu ya agak sulit melepaskan. Saya keluar itu tahun 2006 kalau nggak salah. 2006. Nah 2006 saya karena ada pengalaman konstruksi, saya cari proyek sendiri, mengerjakan konstruksi dari tahun 2006. Karena sudah ada celahnya nih ya. Sudah tahu lah kita. Akhirnya bikin usaha sendiri begitu. Bikin usaha sendiri. Betul. Kebetulan teman-teman saya banyak teman kan, ya memerlukan juga tenaga saya. Jadi saya di-hire oleh mereka untuk membantu mereka dalam pengerjaan konstruksi sampai sekarang. Oke, sampai sekarang Pak ya? Iya. Jadi bisnisnya juga masih jalan begitu Pak? Masih jalan walaupun juga tidak rutin. Bukan, jadi tidak banyak dulu ketika saya belum
menjadi anggota DPRD. Oke, itu saja mungkin yang banyak singkat cerita akhirnya memang keluar dari perusahaan. Tidak mudah begitu Pak memutuskan Iya. kita untuk keluar dari sebuah perusahaan yang tadi sudah besar gitu ya, Iya. sudah membesarkan kita, kemudian Bapak dengan berani begitu ya memilih jalan lain. Ya, ini politik begitu ya. Mungkin ada apa sebetulnya dengan politik? Adakah apa ya ibaratnya penyemangat begitu sehingga memang atau mungkin tergerak hati Bapak untuk pindah ke dunia politik atau seperti apa begitu? Ya, saya ke dunia politik memang jiwa untuk melakukan perubahan sejak kecil saya ada. Kita harus menjadi bagian dari solusi Oke. gitu. Dan solusi itu selain gerakan sosial yang kita lakukan dengan mendirikan sekolah, salah satu itu ya. itu kan gerakan-gerakan sosial, apa menjadikan organisasi, maka harus masuk kepada pusat-pusat kebijakan. Oke, Dan salah betul. satu masuk kebijakan itu kita harus masuk kepada dunia politik. Betul. Pada saat itu Bapak langsung masuk ke kepengurusan partai begitu? Jadi begitu saya dideklarasikan PKS tahun 98, saya diamanahi menjadi ketua DPC. DPC itu pengurus kecamatan. Oke. Di Arjasari, Kecamatan Di Arjasari. tahun 98 ya. 98. Kita ingin tanya lebih lanjut di tahun berikutnya seorang Haji Jajang Rohana ini menjadi apa? Kita Iya. ingin tanya lebih lanjut. Seusai jeda berikut kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam program Inspirasi Tokoh. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih setia bergabung bersama kami dalam program Inspirasi Tokoh. Kali ini bersama Bapak Haji Jajang Rohana SPDI yang merupakan salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, begitu ya. Dan beliau juga merupakan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung. Banyak sekali cerita dan juga pengalaman serta inspirasi yang saya ambil, Pak. Pemirsa PJTV juga ambil mengenai kehidupan Bapak, begitu ya, dari titik nol bisa dikatakan begitu ya, melalui kesederhanaannya, sekolahnya juga jaraknya tidak begitu dekat, jalan kaki, sempat putus sekolah. Kemudian juga akhirnya melanjutkan sekolah dan ternyata masih berprestasi juga, dan kali ini patut kita apresiasi tinggi-tingginya menjadi salah satu wakil rakyat yang tentunya juga mewakili masyarakat kecil begitu ya di wilayah-wilayah yang mungkin juga menjadi tempat tinggal Bapak pada saat itu. Tadi kan memang bicara mengenai politik, ketika memilih berpindah haluan begitu ya dari bekerja selama 18 tahun kemudian juga berpindah ke politik, tentunya juga ada ibaratnya pergejolakan batin yang cukup tinggi begitu Pak, karena milih partai itu tidak apa ya, ibaratnya kita ngurus partai itu tidak semudah membalikan telapak tangan Pak. Kemudian juga memang harus banyak fokus hingga akhirnya partai PKS ini juga PKS ini sendiri besar begitu Pak. Bagaimana Pak? Ya, jadi pertama bahwa saya memahami tentang Islam, kesempurnaan Islam. Islam itu ajaran yang sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan. Diatur begitu ya? Iya, jadi seluruh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi kita harus memasuki Islam ini dengan keseluruhannya, termasuk masalah politik. Betul. Jadi saya keluar bekerja itu bukan karena politiknya saja, tetapi karena dakwah Islam itu. Betul, Jadi betul. saya supaya leluasa dari sisi waktu, dan untuk membackup keluarga ya saya harus jalankan bisnis sendiri, Betul, betul. sehingga Yang waktu tadi leluasa. begitu Jadi saya bisa aktivitas dakwah, aktivitas politik, dan aktivitas sosial yang lainnya. Itu. Jadi bisa berjalan beriringan. berjalan begitu ya? beriringan. Itu apa keputusan saya untuk keluar dari, karena Keputusan yang cukup besar pada saat itu, Pak. cukup besar. Jadi saya juga sudah perhitungkan matang, dan memang sudah menjadi target bahwa di usia 40 tahun ya, sebelum 40 tahun saya harus sudah bisa mandiri gitu. Jadi tidak terlalu terikat dengan waktu. Walaupun Oke. bos saya ketika itu memberikan keleluasaan kepada saya, menawarkan udah saja masih bekerja, jadi 1 hari masuk 1 hari kerja, 1 hari masuk 1 hari kerja. Kata saya, aduh saya nggak enak dengan teman-teman. Ya udahlah, mungkin ini jalan hidup saya harus keluar, memilih begitu ya. keluar. Walaupun rasa berat hati mungkin ya, saya juga sama karena 18 tahun Betul, bekerja. Bukan waktu yang singkat Pak. Bisa singkat, dan dengan bos saya sudah dekat sekali gitu ya, sudah serasa dengan saudara. Betul.
Sejak dulu apa ya ibaratnya terjun di dunia politik, kemudian juga mengurus partai politik, artinya juga di PKS ini sendiri di Kabupaten Bandung. Mungkin Bapak juga salah satu ibaratnya sesepuhnya begitu Pak ya, karena turut membangun pada saat itu. Bisa diceritakan mungkin Pak proses apa ya hadirnya begitu Partai Keadilan Sejahtera di wilayah Kabupaten Bandung sendiri, kemudian menjadikan Bapak seorang ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung di sejak tahun 2009 begitu ya Pak ya, hingga sekarang berarti kurang lebih 11 tahun begitu Pak memimpin apa ya di DPD PKS ini sendiri. Ya sebetulnya ya perjalanan saya tadi, jadi saya mengikuti seluruh aktivitas partai ini. Jadi saya juga mendapatkan banyak ilmu. Dari awal begitu Pak dari ya? awal sekali. Jadi memang ilmu itu kan pertama bita alim, dengan belajar gitu, berguru, berilmu, tapi juga dari pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi selama kita berorganisasi, selama itu juga kita mendapatkan ilmu yang banyak dari pengalaman hidup kita gitu ya. Ya sebetulnya saya juga bukan orang yang terbaik, saya rasakan di saudara-saudara kita di PKS. Banyak juga sarjana-sarjana, dokter-dokter juga banyak di Kabupaten Bandung, bahkan teman-teman saya juga. Tapi kenapa saya yang diamanahi menjadi ketua DPD, saya juga bingung. Jadi apa kelebihan saya? Cuman ya mungkin ya atas segala kekurangan kelemahan saya ya dilengkapi dengan teman-teman yang hebat-hebat itu. Jadi yang hebatnya teman-teman saya. Didukung begitu jadi ya Pak ya? intinya itu. Cuman saya ketika keberhasilan itu dalam segala sesuatu, 3 faktor saja menurut saya itu. Apa itu Pak? Pertama adalah punya irodah qoiyah, keinginan yang kuat. Baik. Jadi kita ada keinginan yang kuat. Niat begitu ya Pak ya? Tekad yang kuat. Tekad, betul. Karena sesungguhnya yang akan memberikan jalan itu Allah Subhanahu wa taala. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi apabila kita punya tekad kebaikan kepada jalan Allah, kebaikan, maka Allah akan memberikan jalan. Jadi boleh jadi semua ini juga bukan karena kehebatan saya, tapi semua itu adalah hadza min fadli rabbi, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya mah itu. Jadi satu itu. Yang keduanya memang saya berusaha untuk menjaga keikhlasan dalam bekerja gitu ya. Jadi ya karena setan selalu menggelincirkan kita bahwa supaya ada motivasi lain. Yang ketiganya ya kita harus ya memberikan teladan di hadapan kader-kader PKS. Betul. Jadi ya kalau berkorban ya saya juga berkorban. Jadi itulah mungkin ya selama hampir 10 tahun, 11 tahun saya diamanahi lagi. Jadi ketua DPD, keinginan saya sudah diganti dari dulu gitu karena terlalu lama. Betul. Terlalu 11 lama, tahun begitu 11 Pak? tahun terlalu lama. Mungkin kalau kepresidenan itu sudah 2 periode lebih begitu Pak. Kalau bicara mengenai Partai Keadilan Sejahtera, mungkin salah satu partai Islam yang juga cukup besar begitu Pak ya, yang memang apa ya kiprahnya sudah tidak bisa ibaratnya sudah keren begitu Pak di Jawa Barat saja pada saat itu gubernurnya 2 periode begitu Pak. Iya. Dan kenapa Bapak tidak memilih, kan partai Islam ini sendiri banyak Pak. Kalau mengenai base-nya agama Islam begitu ya, ada beberapa partai lain. Kenapa setia dari awal sampai sekarang di PKS begitu Pak? Kalau boleh tahu mungkin cerita sedikit. Jadi begini, orang itu akan setia bersama-sama ketika orientasinya sama. Ketika tujuannya sama, ketika visinya sama, ketika misinya sama. Yang lain beda visi dan misi ya Pak? Ya menurut saya ya beda. Sementara ini mungkin boleh juga saya belum tahu, belum kita pelajari. Betul. Selama ini mungkin yang saya ikuti PKS dan visi PKS sama dengan visi saya. Ibaratnya beginilah contohnya, orang ini berangkat dari Pengalengan mau ke Bandung. Sebagian itu ada yang ke Jakarta, ada yang ke Sumedang, ada yang ke Tasik, maka dia akan berpisah di Tegalega mungkin atau di Lebih Panjang itu ya. Karena beda tujuan akhirnya. Tetapi walaupun orang itu berangkat dari berbagai daerah, ada yang dari Garut, dari Tasik, dari Cianjur, tapi tujuannya semua ke Monas. Pasti akan ketemu di sana. Nah, itulah yang mempersatukan itu adalah tujuan yang sama. Orientasi yang sama, itulah kita akan bersama-sama terus. Baik, luar biasa inspirasi sekali pada kesempatan hari ini tentunya
banyak pengalaman hidup yang Bapak ajarkan kepada pemirsa PJTV, tapi tidak hanya pengalaman hidup, tetapi tentunya ilmu-ilmu agamanya juga cukup diterapkan di dunia politik ya Pak ya. Jadi memang tidak hanya berpolitik saja begitu ya, tapi keikhlasan, kemudian juga kesadaran diri kita, tekad yang kuat untuk menjadi diri kita lebih baik lagi, utamanya kemudian juga ikhlas begitu dalam menjalankan apapun ya. Tidak hanya berpolitik, mungkin Anda berkegiatan apapun harus ikhlas, akhirnya menjadi sekarang begitu ya. Saya juga ingin tanya lebih lanjut begitu ya, mengenai kiprah Bapak yang akhirnya bisa terpilih menjadi salah satu anggota Dewan di Provinsi Jawa Barat begitu ya. Kita akan tanya lebih lanjut usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Inspirasi Tokoh. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama saya Gajar Pamungkas dan juga masih bersama Pak Haji Jajang Rohana SPDI, salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Di rumah Pak Haji Jajang ini luar biasa begitu ya. Saya banyak mendapatkan ilmu, pengalaman hidup, tadi juga sempat di sounding, kemudian juga tekad yang kuat menjadikan diri kita lebih baik itu yang utama begitu ya Pak ya. Tadi saya sempat menanyakan mengenai kiprah Bapak di dunia politik begitu ya. Kalau ngurus partai mah ibaratnya di Kabupaten Bandung ini sudah ahlinya Pak. 11 tahun menjadi ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian bagaimana pada saat itu Bapak memutuskan untuk memberanikan diri, mencalonkan diri begitu ya menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung gitu Pak pada saat itu. Tekad yang kuat berikutnya levelnya naik begitu Pak. Ya. Sebetulnya saya tidak memberanikan diri untuk mencalonkan anggota DPRD Kabupaten Bandung. Jadi saya itu menolak. Oke. Jadi saya di partai ini tidak punya orientasi untuk jadi pejabat. Jadi saya ingin berkontribusi saja untuk kebaikan. Oke. Gitu. Nah, dari awal juga saya sudah tidak dicalonkan jadi anggota DPRD. Tidak tercatat di daftar calon sementara gitu ya, di DPW PKS itu. Dulu yang saya usulkan istri saya. Oke. Umi ya, Umi itu karena dia sudah menjadi anggota DPRD sebelumnya di Kabupaten Bandung, PAW. Dan memang teman-teman para tokoh di Kabupaten Bandung, tokoh PKS di Kabupaten Bandung sudah sepakat lah Pak Jajang nggak usah jadi calon anggota DPRD lah, udah saja bisnis gitu. Betul. Ya, tekuni terus gitu ya, jadi ketua DPD saja gitu. Ya udah saya sepakat dan memang saya juga tidak menggebu begitu tidak Pak? menggebu, tidak punya ambisi di sana gitu ya, jadi anggota DPRD. Nah, mungkin takdir Allah yang tidak bisa ini. Jadi ketika rapat di DPW itu memang sudah diputuskan, hasil pleno itu saya tidak masuk menjadi calon anggota DPRD ketika itu. Cuman ada satu petinggi PKS, Pak Nur Supriyanto kalau nggak salah bendahara DPW ketika itu, minta diulangi lagi. Oke. Minta diulangi lagi. Jadi plenonya dibatalkan betul Pak? Bukan, minta diulangi lagi katanya karena beliau terlambat untuk Kabupaten Bandung, dan beliau nanyain kenapa Pak Jajang nggak jadi calon padahal calon anggota DPD, padahal beliau ketua DPD. Oke. Kata saya udah ada istri saya aja, kata saya itu. Saya akan fokus bisnis. Tapi dia memaksa supaya saya dimasukkan. Nanti kalau jadi Pak Jajang, udah saja Pak Jajang PAW nanti kalau sudah jadi kepilih dan sudah terbanyak, masuk saja dulu. Jadi saya menerima, ya udahlah kan. Memutuskan untuk menerima Pak, walaupun ya, tidak ada niat pada saat itu. Tidak ada niat, apalagi untuk memberanikan mencalonkan diri. Karena saya inginnya tidak dicalonkan. Jadi keinginan saya tidak dicalonkan jadi calon anggota Kenapa DPRD. Pak pada saat itu tidak ingin dicalonkan Pak? Terbenak dalam pikiran Bapak apa sebetulnya menjadi anggota DPRD itu? Jadi sebetulnya untuk politik itu tidak mesti harus menjadi anggota DPRD. Perbaikan berpolitik tidak mesti di sana. Saya menjadi pengurus partai juga sudah cukup itu. Sudah bisa mengeluarkan kebijakan gitu ya. Tapi karena diinginkan, ya udah saya menerima, ya udahlah kalau begitu. Walaupun mungkin tidak tahu apakah suaranya banyak atau tidak mungkin ya pada saat bahkan itu. Saya juga ketika kampanye juga, saya juga bingung karena saya dicalonkan di dapil ini nih, saya baru di sini, baru pindah ketika itu. Baru pindah ke sini, jadi saya tidak paham daerah sini, tidak punya saudara juga di dapil ini, ketika itu dapil 6 ini ya, Baleendah, Pak Ciparai, Pacet Kertasari nggak punya saudara juga.
Jadi ya betul-betul daerah baru. Betul. Nah, alhamdulillah mungkin takdir Allah saya terpilih gitu ya. Menjadi anggota DPRD ketika itu dari dapil ini cuma dapat 1 kursi dan saya yang mewakili. Oke, pada saat itu langsung duduk di Ya, ketika itu karena PKS mendapat jatah wakil ketua DPRD, Betul. maka saya yang diamanai oleh partai Jadi menjadi langsung wakil ketua ketua DPRD Kabupaten Bandung Iya. begitu ya Pak ya. Iya. Ibaratnya niatnya juga sebetulnya mungkin sedikit untuk menjadi anggota DPRD pada saat itu, Iya. bahkan nyaris tidak ada begitu ya Pak ya. Iya. Tapi karena keikhlasan Iya. yang tadi karena keikhlasan kemudian juga Bapak terpilih dan akhirnya langsung duduk di kursi nomor 2 di DPRD Kabupaten Bandung, Pak, Iya. wakil begitu Iya, ya. wakil. Selama 1 periode? 1 periode. 1 periode pada saat itu Iya. ya. Kemudian di periode berikutnya Bapak tidak mencalonkan kembali di Ya, DPRD Kabupaten di Bandung, tapi Kabupaten akhirnya di Bandung, provinsi. Di provinsi. Jadi saya kan udah 5 tahun lah di sana kata saya. Jadi kalau saya ketua DPD di sana ya memberikan kesempatan yang lain supaya masuk di DPRD Kabupaten Bandung. Baik. Nah, kalau akan dicalonkan saya bagaimana pilihannya kata saya ajukan satu saya tidak dicalonkan lagi atau ke provinsi atau pusat. Akhirnya dari DPW. Baik. Di situ menyepakati. juga Bapak ingin ada negosiasi kembali. Iya. Nah, udah aja ke provinsi. Kan. Baik, akhirnya Ya. diputuskanlah Bapak pindah ke provinsi untuk Bisa ke provinsi, dicalonkan begitu ya. supaya tujuan saya ke provinsi itu bukan saya supaya jadi di provinsi, tapi ketika saya jadi calon provinsi Jawa Barat, ketika itu sedang pemilu, jadi saya bisa membantu seluruh kabupaten karena dapilnya 1 kabupaten. Oke, Kalau saya betul. dapilnya kecil kan dapil lain tidak Betul. terperhatikan Betul. oleh saya. Misinya itu ya, Beda Pak ya, misinya supaya sebetulnya saya ya. bisa membantu memonitor kepada seluruh kabupaten Bandung. Dan akhirnya sampai saat ini duduk di kursi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Komisi 4 begitu ya, Komisi 4. fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Nah, untuk di Komisi 4 sendiri membidangi apa sebetulnya, Pak? Apa yang Komisi Bapak 4 yaitu suarakan bagian begitu? pembangunan. Jadi memang ini juga sesuai dengan Ketika background STM dulu saya. ya? Iya, jadi saya itu karena selama berpuluh-puluh tahun itu di bidang konstruksi kan. Betul. bekerja. Akhirnya Ya, akhirnya saya Allah takdirkan kembali, Pak. Takdirkan juga sama dengan bidang. Jadi sedikit menguasai lah gitu ya. Betul. Sedikit menguasai bidangnya ini, bidang infrastruktur. Oke. Ya baik irigasi atau juga jalan, ya itu pekerjaan sehari-hari dulu kan, Betul. jadi tahu, jadi orang teknis gitu ya. Banyak memang hal yang harus diperhatikan, bahkan juga mungkin disuarakan oleh Bapak begitu ya ketika duduk di kursi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Tingkatannya lebih luas lagi, Pak. Ya. Tadi Kabupaten Bandung begitu ya, sekarang ke tingkatan Provinsi Jawa Barat. Artinya memang tidak hanya Kabupaten Bandung saja begitu ya yang harus Bapak urusi, tapi ada kabupaten lain dan wilayah lain yang juga harus Bapak pikirkan begitu, Pak. Konsentrasinya pada saat itu luar biasa. Memang harus fokus begitu Pak, tapi memang banyak daerah yang harus Bapak perhatikan. Dan banyak juga mungkin aspirasi-aspirasi yang harus Bapak serap, kemudian juga mungkin harus Bapak tindak lanjuti begitu Pak. Seperti apa kira-kira? Ya memang, ya intinya kalau di provinsi itu kan lebih banyak koordinasi. Ya koordinasi dengan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, koordinasi dengan kabupaten kota juga, gitu ya. Karena memang di sistem pemerintahan kita kan kekuasaannya dibagi-bagi, kewenangannya dibagi-bagi. Ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah provinsi, ada kewenangan pemerintah kabupaten kota, dan juga mungkin sekarang itu ada desa. Nah inilah perlunya banyak koordinasi di antara semua tingkatan tadi. Ya, termasuk juga aspirasi. Nah ini juga aspirasi masyarakat itu apakah ini kewenangan pemerintah pusat, apakah ini pemerintah kabupaten, atau ini pemerintah provinsi. Betul. Itu. Nah inilah yang menjadi kesulitan, dan memang ini juga yang menjadi kesulitan kita dalam pemerintahan itu adalah kendalanya adalah kendala regulasi. Nah, regulasi sistem pemerintahan kita ya yang saya rasakan ya pemerintahan tidak efektif dan tidak efisien. Tidak efektifnya karena tidak begitu cepat bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Contohnya lah kayak banjir. Betul. Ini kan lama. Betul. Ini ibaratnya lagu lama lagu yang lama. diulang-ulang gitu Pak. Diulang-ulang. Terus masalah kemacetan. Masalah drainase, masalah lingkungan, masalah juga pendidikan. Nah ini ya tantangannya berat untuk memperbaiki negeri ini ya karena hambatan regulasi tadi. Itu ya Pak ya, kemudian juga mungkin birokrasi ya, jadi birokrasi juga akan sulit karena hambatan juga sama regulasi tadi. Jadi suatu masalah ini siapa bertanggung jawab terkait, oh ini bagian kabupaten, ini bagian provinsi, ini pusat. Tetapi kan satu kesatuan. Betul. Nah inilah yang menyulitkan kita. Dipelajari oleh saya, ya inilah hambatannya. Sebetulnya saya juga mendorong kepada
teman-teman di pusat. Nah ini coba ditinjau kembali berkaitan dengan sistem pemerintahan kita. Betul. Terus ini ya Pak, kalau misalnya dilihat dari berbagai permasalahan yang tadi Bapak uraikan begitu Pak, sebetulnya saat ini pembangunan diperlukan oleh warga begitu, apa sih sebetulnya yang utama begitu Pak? Sebetulnya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat itu pertama adalah masalah pendidikan. Pendidikan ya Pak ya? Bagaimana seluruh anak-anaknya bisa sekolah. Betul. Ya itu. Dan ini memang pemerintah harus turun tangan di sini. Ini harus hadir masyarakat di pendidikan ini. Betul. Ini karena tugas pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik. Yang keduanya adalah sektor kesehatan. Oke. Ini yang penting. Jadi masyarakat itu ketika mereka sakit, ya pemerintah harus hadir di sana. Jadi ya, menyediakan rumah sakit, layanan-layanan kesehatan, puskesmas. Karena ini nggak bisa oleh masyarakat. Kalau pendidikan mungkin boleh jadi. Kalau pemerintah tidak mampu semuanya, swasta juga bisa membangunkannya, gitunya. Ya bisa dibangun oleh swasta. Termasuk juga sarana-sarana kesehatan swasta juga diberikan kesempatan. Tapi pemerintah harus hadir di sini. Yang ketiganya adalah infrastruktur. Infrastruktur itu membangun jalan, membangun jembatan, pelabuhan, irigasi. Nah ini nggak bisa mereka rereongan. Masyarakat iuran ngebangun irigasi nggak mungkin kan. Masyarakat iuran ngebangun sekolah nggak mungkin juga. Kecuali mungkin ada lembaga yayasan yang berpartisipasi seperti ini, sekolah juga ini kan swasta bisa di dekat rumah saya berjalan. Nah di sana masyarakat itu dia pendidikan anaknya bisa sekolah. Kalau dia sakit, musibah sakit biasa berobat dengan gratis, sudah tenang. Terus infrastruktur sampai ke pelosok ada, sehingga mereka secara ekonomi akan berjalan. Betul. Yang difasilitasi dengan seperti itu, maka inilah pembangunan IPM itu kan. IPM itu kan pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Nah daya beli ini bangunlah saja infrastruktur oleh pemerintah, jalan, jembatan, irigasi, pasar, pelabuhan, bandara, pasti ekonomi masyarakat akan bergeliat. Betul ya, itu yang utama harus Iya, diperhatikan. bergeliat masyarakat. Betul. Kalau bicara mengenai wilayah Kabupaten Badung dan saat ini memang lagi hits begitu Pak. Memang wilayah ini sering terjadi banjir begitu Pak ya. Mungkin ada tanggapan tersendiri Pak, karena tadi lagu lama gitu, ibaratnya diulang-ulang dan akhirnya memang butuh perhatian khusus begitu Pak. Nah, ini banjir ke depan ini tidak akan menjadi lebih ringan, tetapi akan menjadi lebih parah. Apa sebabnya? Karena alih fungsi lahan yang berubah. Dengan jumlahnya penduduk di Kabupaten Bandung ini, khususnya di Bandung Raya ini akan membutuhkan ruang. Baik untuk pemukiman, itu kan pasti banyak ruang-ruang itu akan tersita ke sana. Maka ini harus ada kebijakan pemerintah bagaimana ke depan tentang pemukiman ini bukan ke samping, tapi dibuat ke atas dengan sistem rumah susun. Ya terintegrasi di sana, itu harus seperti itu. Keduanya masyarakat yang menempati bantaran-bantaran sungai, bantaran kali, dan daerah-daerah parkiran ini harus direlokasi. Itu tempatnya menjadi tadi ditempatkan pada rumah-rumah susun yang layak. Nah seperti itu karena memang secara sunatullahnya air itu akan pada daerah yang terendah. Itu pasti itu. Nah, kebetulan wilayah tersebut ini ada di daerah Cekungan Bandung. Keduanya, pertama untuk menangani banjir ini pertama adalah rekayasa konstruksi yang harus dibuat, rekayasa teknis. Jadi untuk Citarum ini harus ada rekayasa konstruksi, harus mulai dari hilir. Kalau istilahnya dari Curug Jompong itu. Apakah pengerukan, memperdalam sungainya, memperlebar, atau membuat terowongan air yang sekarang sedang dibuat itu untuk mempercepat aliran air. Ini rekayasa konstruksi. Ini debit air yang tinggi di Kabupaten Bandung. Yang keduanya itu yang Citarum ini kan pencemaran sampah dari penduduk. Mungkin baik dari mana Cisangkuy atau anak-anak sungai yang lainnya, termasuk juga Cikapundung. Maka pemerintah juga harus membuat daerah tangkapan sampah. Secara teknis sampahnya ditangkap di sana sehingga tidak masuk ke Citarum. Terus juga ada sedimen dari hulu, dari mana Kertasari dan daerah-daerah pegunungan, Pengalengan, daerah pertanian. Yang ini ketika musim hujan itu menggerus tanah dan masuk ke Citarum sehingga menjadi pendangkalan. Nah ini juga harus ada rekayasa teknik juga bagaimana supaya lumpur ini tidak masuk langsung kepada sepanjang Sungai Citarum tapi tertangkap di pertengahan.
Itu ya. Jadi itu bukan itu hanya rekayasa teknisnya ya. betul. Yang keduanya adalah rekayasa sosial. Pribadi masyarakat. Nah, ini perlu karena ini rekayasa sosial ini masyarakat tidak aware dengan masalah lingkungan. betul. Jadi membabat hutan. Betul. Hal kecilnya tidak buang sampah begitu Pak. Tidak buang Kalau sampah itu kan. Nah, ini perlu dan juga melestarikan daerah-daerah aliran sungai. Jadi jangan sampai ada daerah aliran sungai ini jadi gundul, tapi ini harus dihijaukan. Dan itu juga mungkin tidak hanya di wilayah Kabupaten Bandung saja, tapi yang harus diperhatikan adalah Kota Bandung sendiri, wilayah Bandung Barat juga mungkin harus fokus karena airnya ke arah itulah. gitu, Pak, ya? Jadi saya juga selalu berpikir, nah ini kalau dengan sistem seperti ini di Bandung Raya ini ada 5 kabupaten kota. Yaitu ya ada Kota Bandung, Kota Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan sebagian Sumedang. Sebetulnya ini dalam merancang pembangunan hampir berjalan sendiri-sendiri. Ketika pengalaman saya di Kabupaten Bandung, saya nggak pernah berkoordinasi dengan orang Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Begitupun juga Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung dengan yang lainnya. Nah inilah yang menjadi permasalahan di kita. Betul. Jadi apakah tidak PR terintegrasi. mungkin, Pak? Ya, ini PR. Nah ini hambatan regulasi itu di sini. Karena terlalu banyak daerah otonomnya. Tapi saya lihatnya kalau DKI dengan sistem pemerintahan seperti DKI Jakarta itu komandonya satu dari gubernur, ini bisa selesai masalahnya. Kalau sekarang itu kan kewenangannya berbeda. Pak Gubernur Jawa Barat nggak bisa langsung intervensi kepada pemerintah kabupaten kota. Itu ada kewenangan-kewenangan yang. Nah inilah yang menjadikan masalah. Betul. Jadi saya lihat juga dengan program Citarum Harum ini juga saya ketika koordinasi dengan PUPR, saya belum melihat progres yang signifikan untuk bisa yakin karena ini melalui Pokja kan. Sedangkan ketua Pokjanya Pak Itu Gubernur. sudah berjalan lama Pak? Udah berjalan. Yang ketua Pokja mah Pak Gubernur kan sibuk. Dia tidak konsen aja mengurusin Citarum. Itu kan. Terus juga dengan kepala-kepala dinas bagian-bagiannya. Bagusnya memang ada karena ini otoritasnya ada di pemerintah pusat kan, Balai Besar Sungai dan Danau itu di pemerintah pusat, Waduk itu di pemerintahan pusat. Nah, membentuk badan yang punya otoritas yang kuat untuk Citarum ini dan kebijakannya yang jelas itu ya, penganggarannya, tahapannya, targetnya per tahunnya. Karena katanya akan berakhir tahun 2024. Tanggapan sedikit begitu Pak mengenai pemerintah Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Pak Ridwan Kamil begitu ya. Bagaimana mungkin hal apa sajakah yang memang sudah terrealisasi atau mungkin ada hal-hal yang memang perlu dikritisi begitu Pak? Ya sebetulnya setiap kepemimpinan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah termasuk juga Pak Ridwan Kamil. Jadi pasti ada, termasuk juga semua pemimpin di negeri ini. Nah jadi dengan kondisi pemerintahan Provinsi Jawa Barat itu ya, yang tadi yang kewenangannya juga dibagi-bagi ini, memang posisi seperti gubernur ini memang agak sulit, harus mengeksekusi langsung kepada masalah terkecil karena ini ada kewenangannya di kabupaten dan juga ada kewenangannya di desa. Betul. Itu ya. Ya mungkin Pak Ridwan Kamil kan backgroundnya beliau ini sebagai ahli tata kota ya. Maka senangnya beliau itu mereplikasi alun-alun, mungkin ke sana kan, karena alun-alun dibenahi gitu ya, beberapa alun-alun kelihatannya dibenahi, termasuk juga kemarin alun-alun Karawang, walaupun juga salah ini kita batalkan karena itu kan kewenangannya di pemerintah Kabupaten Karawang asetnya, itu. Jadi ya seperti itu mungkin kalau Pak Ridwan Kamil. Ketika beliau menjadi wali kota kan lebihnya membuat taman, itu kan ya ke sana Pak Ridwan Kamil. Jadi titik fokusnya mungkin agak sedikit lebih ke arah taman-taman sebagainya begitu ya Pak ya. Cuman saya juga mungkin kritisi karena lebih mendulukan urusan wajib provinsi ya, karena pendidikan ini sudah yang SLA ini ya, SMK, SMA ini adalah menjadi tanggung jawab provinsi. Nah ini harus fokus mungkin di sana karena tidak setiap kecamatan di Jawa Barat ini sudah mempunyai SMA atau SMK. Sehingga masyarakat ini belum terfasilitasi lah, gitu. Stabilitas untuk mendapatkan pendidikan sampai tingkat SMA kurang. Jadi saya mendorong Pak Ridwan Kamil supaya fokus kepada pendidikan. Keduanya adalah aksesibilitas masyarakat, infrastruktur. Membuka jalur-jalur baru jalan provinsi. Saya juga sudah sampaikan. Yang ketiganya menuntaskan irigasi yang tuntas. Jadi irigasi harus tuntas. Yang ketiganya membangun kembali rumah sakit rujukan Jawa Barat. Itu ya. Jadi memang itu yang harus menjadi sasaran utama, target utama itu ya.
yang harus itu segera harus ada dituntaskan. Ini karena ini menjadi urusan wajib provinsi. Betul. Sebelum memberikan urusan yang sunat, contohnya bantuan keuangan, hibah, itu kan urusannya urusan sunat. Tapi urusan wajib tadi harus terpenuhi dulu. Itu Baik. mungkin caranya. Baik, terima kasih Pak Jajang Rohana, luar biasa perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Banyak hal yang memang perlu kita ambil begitu ya dari sosok anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang bersahaja, cukup merakyat dan memang menceritakan pengalaman hidupnya tidak setengah-setengah begitu Pak. Memang dari nol betul-betul dan akhirnya memang beliau saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Komisi 4 fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sekaligus juga Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung gitu Pak. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk dikunjungi begitu Pak, meluangkan waktu, kemudian juga mungkin aktivitas Bapak terganggu begitu ya dengan hadirnya kita. Semoga hari-hari Bapak bisa lebih baik, kemudian juga semoga hari-hari Bapak juga tentunya bisa lebih lagi untuk bisa menyuarakan aspirasi masyarakat Pak di beberapa wilayah, salah satunya dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Pak Jajang, pemirsa PJTV, terima kasih. Itulah tadi perbincangan saya bersama Bapak Jajang Rohana SPDI, yang juga tentunya semoga perbincangan kita ini bisa menjadi pemirsa PJTV bisa menjadi tahu lebih dalam mengenai profil dari Pak Jajang Rohana. Terima kasih. Hatur nuhun, saya Ganjar Pamungkas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.